Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu pendamping belajar, putra-putri tercinta, dan murid-murid Pak Beni, keluarga besar kelas 6B SDN Jati Asih 9. Kita bersyukur kepada Allah karena pada hari ini kita masih dapat beraktivitas, melakukan berbagai kegiatan seharian kita, terutama belajar jarak jauh. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini membawa kita kepada keberuntungan dan sukses di masa depan. Oke, murid-murid Pak Beni yang hebat, yang ganteng, yang cantik, yang selalu bersemangat. Pada hari ini Pak Beni ingin menyampaikan video pembelajaran tentang bagaimana membuat titik koordinat pada grafik Kartesius, pada koordinat Kartesius. Yang kalian sudah pelajari bahwa dalam koordinat Kartesius ada sumbu X yang horizontal, yang datar, dan sumbu Y yang lurus ke atas. Dalam dua garis atau sumbu X dan Y itu, yang ke kanan dan ke atas adalah bilangan positif, dan yang ke kiri serta ke bawah adalah bilangan negatif. Tugas kamu dalam pelajaran matematika pada hari ini, silakan kamu beli atau kamu cari buku petak khusus untuk membuat koordinat Kartesius. Kamu buat garis yang lurus datar ke kiri dan kanan. Kemudian kamu buat di tengah-tengahnya garis yang lurus ke atas dan ke bawah. Kemudian tulislah angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya di sebelah kanan serta ke atas di tengah-tengah garis, bukan antara garis. Begitu juga di garis yang ke kiri dan ke bawah, kami tulis angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya di tengah-tengah garis, bukan antara garis. Oke, selamat mencoba, selamat belajar, tetap semangat, salam sehat bebas corona. Oke, sekarang mari kita berlatih menentukan titik XY untuk A 4,2 dan B 0,4. Artinya untuk X-nya titik B adalah 0 dan Y-nya adalah 4. Oke, sederhana. Dan C adalah negatif 4,2. Artinya untuk sumbu X adalah negatif 4 dan sumbu Y-nya adalah 2. Sehingga koordinat titik C negatif 4,2 kita bisa pastikan titiknya yaitu titik C. Berikut untuk titik koordinat D adalah 0,0. Artinya X-nya 0, tidak bergeser ke kanan dan tidak bergeser ke kiri, melainkan ada di tengah-tengah. Begitu juga untuk Y-nya tidak ke bawah dan tidak ke atas, berarti untuk titik koordinat D ada persis di tengah-tengah. Ya, dengan begitu kita bisa melihat ada 4 titik koordinat A, B, C, dan D. Kita hubungkan titik koordinat A, B, C, dan D itu dengan garis sehingga terbentuk suatu bangun. Apakah bangun itu? Mari kita hubungkan dengan garis. Oke? Ya, yang pertama A dan B kita buat hubungan dengan garis. B dan C kita hubungkan dengan garis. C ke D kita hubungkan dengan garis.
D ke A kita hubungkan dengan garis. Sekarang terbentuk suatu bangun datar yang kita sebut dengan nama belah ketupat. Oke, sederhana, gampang, dan mudah kita bentuk. Lalu tentukanlah luas dari segi belah ketupat ini. Yang kita ketahui rumus luasnya adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Oke. Diagonal 1 kita sebut aja garis Y ya, dan diagonal 2 adalah sumbu X, yang diagonal 1 terdiri dari 1, 2, 3, 4 kotak satuan, dan diagonal 2 terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kotak satuan. Oke. Dengan begitu rumusnya menjadi luas sama dengan 4 dikali 8 dibagi 2. Luas belah ketupat adalah 4 kali 8 dibagi 2 sama dengan 16 satuan luas. Gampang, mudah, sederhana untuk kita buat. Selanjutnya kita tentukan titik koordinat K, yaitu pada garis X 4 dan pada sumbu Y adalah 2, sehingga kita bisa pastikan koordinat titik K adalah negatif 4,2. L adalah 2 dan 0. Kenapa? Karena X-nya sampai pada angka 2 dan Y-nya tidak bergerak, melainkan dia tetap di 0. L maka 2 dan 0. M, X-nya sampai pada titik ke-4 dan Y-nya sampai ke atas titik ketiga. Jadi M sama dengan 4,3. N untuk garis X-nya, sumbu X-nya adalah sampai pada 5. Dan untuk sumbu Y-nya ke bawah sampai kepada titik negatif 3. Dengan begitu N adalah 5, negatif 3. O untuk sumbu X-nya sampai kepada negatif 3 dan Y-nya ke bawah sampai pada negatif 5. O sama dengan negatif 3, negatif 5. Oke, gampang dan mudah kita pelajari. Berikutnya ini adalah soal latihan. Silakan kalian kerjakan di buku petak kalian masing-masing. Soal nomor 1. Silakan tentukan titik koordinatnya. Dan berikutnya adalah soal untuk nomor 2 adalah kalian gambar bangun yang terbentuk dari titik A, B, C, dan D yang sudah mempunyai titik koordinat masing-masing. Dan soal nomor 3, silakan kalian buat satu gambar berdasarkan titik koordinat tersebut, yaitu P, Q, R, S. Kemudian hubungkan masing-masing titiknya sehingga membentuk gambar dan namakan bangun apakah yang terbentuk, lalu tentukan luas bangun tersebut. Selamat belajar, selamat mengerjakan soal-soal. Salam sehat bebas corona.